Oke, yang pertama mungkin kita akan kasih kesempatan untuk Kang Taufik ya, Kang Taufik Syahrir mungkin. Jadi Kang Taufik Syahrir ini akan menjelaskan sedikit materi ya. Halo Kang Taufik Syahrir. Ya, ya. Ya, Kang. Mungkin bisa diceritakan dulu Kang, materi apa yang akan disampaikan nih ke teman-teman nanti. Oh ya, jadi mungkin info dikit ya. Jadi sebenarnya kalau di link aja ini kan sebenarnya ada 3 bagian desain. Yang Oke. pertama ada dari departemen marketing, mereka tuh fokus ke kreatif, mereka role-nya kreatif designer, di mana mereka buatnya seperti iklan, banner, spanduk, dan sebagainya yang biasa kita lihat di mana-mana, termasuk iklan-iklan TV dan sebagainya. Terus ada juga product design, ini di bawah departemennya produk, di mana ya tentunya mereka bakalan buat produk seperti app, website, dan sebagainya dari link aja. Dan saya sendiri saat ini sedang memegang prinsipal dan desain sistemnya dari link aja. So, sekarang banyak mengerjakan di bagian merapikan desain, komponen, dan bangun prinsip-prinsipnya. So, pada kesempatan kali ini mungkin gue akan kasih beberapa apa-apa sih langkah-langkah yang selama ini kita terapkan ketika merapikan suatu tampilan, suatu aplikasi. Itu sih. Oke. Boleh. Jadi nanti Kang Taufik akan menjelaskan tentang materi yang sangat menarik lah. Nah, Kang Taufik juga ini adalah salah satu anak didiknya Kang Boris ya. Oh, Tapi beliau iya. di mentoring khusus beberapa sesi sama Kang Boris, luar biasa sekali. Anak-anak didik Kang Boris ini banyak yang jos-jos lah. Oke, mungkin bisa dimulai langsung Kang Taufik untuk materinya. Dengan hormat saya persilakan. Gimana? Udah kelihatan belum? Siap, udah kelihatan nggak? Oke. Oh ya, gue mau nanya dulu nih. Ini pesertanya dari berbagai kalangan ya? Yes, tapi kebanyakan sih kalangan teman-teman mahasiswa. Mahasiswa ada juga yang beberapa yang kerja, tapi mayoritas sih kebanyakan mahasiswa kayaknya. Oke, nggak apa kan kalau gue agak deep tentang teknikal. Apa? Justru menarik nih. Karena mungkin yang lain kan mungkin kebanyakan di strategi dan sebagainya karena udah overall-nya udah luar biasa lah. Jadi gue lebih ke teknikal dulu nih. Ya, mantap. Seperti yang gue bilang tadi, pada kesempatan kali ini gue lebih banyak bahas teknikal dan bagaimana sih langkah-langkah yang kita lakukan ketika melakukan rapi atau bersih-bersih desain ini. Waktu awal link aja didirikan, tentunya kan kita waktu itu ngebut-ngebut buat ya menarik berbagai investor dan sebagainya. Akhirnya waktu itu kita udahlah balap beberapa desain tampilan itu nggak ada research, kita nggak sempat neliti apapun permintaan stakeholder, udah kita kerjakan waktu itu. Dan sekarang udah mulai agak stabil, jumlah orang di link aja udah mulai bagus, akhirnya kita mulai rapi-rapikan nih, beres-beresin dikit demi dikit. Oke, yang paling pertama sih sebenarnya, ini sebenarnya proses yang masih di belakang layar yang kita kerjakan, cuman belum tampil di depan, tapi ini sedang kita kerjakan. Yang pertama, tentunya kita menentukan personality dulu. Karena personality ini penting, ini yang akan nge-guide kita dalam menentukan pilihan-pilihan ketika melakukan desain. Misal nih, kalau kita sebuah wallet atau sebuah bank, mungkin kita lebih menonjolkan sisi sekuritasnya, oh ini aman loh, sehingga user atau penggunanya itu percaya untuk menyimpan uangnya. Dan mungkin kalau kita buat semacam aplikasi semacam Tinder dan sebagainya, mungkin itu yang akan dibawa sebuah tema fun-nya atau playful-nya. Itu. Dan sebenarnya untuk menentukan personality ini sebenarnya komponen apa aja yang bisa kita maksimalkan. Yang pertama dari segi font. Ini adalah proyek ketika mengerjakan tampilan satu website yang temanya sebenarnya mau dibuat klasik. Ini adalah kayak sebuah coffee shop gitu, temanya klasik. So yang kita gunakan menggunakan font berupa serif typeface. Di mana serif typeface ini mirip-mirip dengan koran-koran yang sering kita baca waktu kecil, mungkin sekarang nggak tahu masih ada nggak ya. Jadi ciri-ciri itu ada yang tipis, ada yang bold dan sebagainya. Dan ini
karena mungkin pengalaman kita waktu zaman kita kecil sering melihat koran-koran yang bertulisan seperti itu, sehingga kalau kita membawakan tema yang klasik, cocok menggunakan font yang seperti ini. Kemudian kalau seumpama kita membawa tema yang playful, look ya asik, fun atau menyenangkan, itu kita bisa menggunakan rounded sans serif. Di mana ciri khasnya font ini, kalau kalian lihat di ujung-ujungnya ini dia rounded gitu, jadi ada kayak lingkaran gitu, nggak rata. Nah, ternyata dari font itu kita bisa membuat efek fun atau playful gitu. Sedangkan kalau kita ingin menampilkan fokus ke planar look sehingga tulisan ini bisa jelas dilihat, sebenarnya cukup menggunakan neutral sans serif. Ciri khasnya itu dia biasanya semua sisi sama ketebalannya dan ujungnya runcing-runcing juga, yaitu ciri khas dari neutral sans serif. Dan nggak cuma dari font, kita juga bisa bermain dari warna. Nah, kalau kalian lihat warna-warna dari mungkin dompet-dompet digital, warna dari bank, kebanyakan itu warnanya biru. Nah, karena sebenarnya biru juga, gue entah dari mana orang belajar tentang psikologinya ini, tapi kebanyakan ternyata biru itu menonjolkan tentang safe-nya atau sekuritasnya. Jadi orang bakalan ikhlas-ikhlas saja buat naruh uang gitu. Terus selain safe-nya juga, biru ini menonjolkan tentang familiarity. That's why kenapa banyak sosial media yang menggunakan warna biru ini. Seperti yang bisa lihat, Facebook, Twitter, dan sebagainya menggunakan warna biru. Karena memang itu menonjolkan familiar. Sehingga yaudah, kita bisa ketemu dengan berbagai orang, bercakap-cakap santai di sana. Sedangkan kalau seumpama kita pengen personality yang expensive atau sophisticated gitu, kita bisa menggunakan warna gold. Ya tentunya gold kita tahu lah, nilai suatu kemahalan gold itu, emas itu mahal gitu. Jadi kita bisa menggunakan warna gold ini untuk menampilkan expensive, kaya, mahal, dan sebagainya. Dan bisa juga sebenarnya menggunakan warna hitam putih, seperti apa yang dilakukan oleh apple.com di websitenya. Dan lain-lain. Ini contoh lainnya, di mana pemilihan warna pink untuk membawa suasana fun dan not so serious. Selain itu, kita bisa bermain juga di komponen border radius. Border radius itu adalah sudut-sudut ini. Nah, jadi ini kita buat konsisten semua. Jadi misalnya banner, button, dan sebagainya. Kita bisa buat, misalnya untuk case ini termasuk hitungannya kecil ya, small. Di mana ini sebenarnya lebih ke netral sih. Nggak begitu melambangkan personality. Tapi kalau seumpama kalian buat dia penuh gini di buttonnya, dan di benar-benarnya lebih lebar, itu untuk yang case more playful. Sedang kalau kalian memang brandnya pengen yang terlihat more serius dan sebagainya, kita bisa menggunakan yang lancip-lancip seperti ini. Jadi kayak ada kesan ketegasan di situ, dari tegasnya lancip-lancipnya ini. Dan ini konsisten, di sini juga lancip, dan sebagainya. Oke, selain itu, kita bisa menentukan kepribadian suatu aplikasi juga menggunakan bahasa. Ini contoh yang less personal, jadi ciri khasnya itu kalau kalian lihat, verifikasi identitas Anda. Ada kata Andanya di sini. Jadi ini lebih ke memberikan penghormatan ke orang lain. Anda. Terus, terima kasih Bapak Taufik. Nah, ini ada ciri khas lainnya lagi. Di awal nama biasanya ada kayak panggilan gitu, Bapak, Tuan, Nyonya, dan sebagainya. Atau saudara, saudari. Nah, itu contoh yang pengen menonjolkan profesionalitasnya. Terus, kalau seumpama mau sok asik gitu, feel well atau friendlier, kita bisa menggunakan mode-mode kalimat seperti ini. Misalnya, ini ada imbuhannya, yuk verifikasi identitas. Nah, ada kata yuk-nya ini. Jadi kayak kita ngobrol gitu dengan user, ngajak kayak mengakrabkan diri gitu sama user. Terus ciri khasnya juga nih, ketika menyebut nama user, biasa ditambahkan dengan kata-kata sapaan, Hai Taufik, dan sebagainya. Terus di sini juga dia nggak menggunakan kata Anda, tapi dia menggunakan kata kamu. Jadi ya kayak so akrab gitu lah. Oke, itu tadi ketika kita udah menemukan di set sebenarnya personality apa yang mau kita bawa di aplikasi,
langkah selanjutnya itu membatasi pilihan-pilihan kita. Terkadang waktu awal-awal gue desain sendiri ya, waktu gue awal-awal desain, gue melihat satu tombol, misalnya di halaman tertentu gue suka nih, cocok nih sama tombol ini. Terus gue masuk ke halaman lain, gue buat lagi nih tombol baru nih, kayaknya lebih cocok deh kalau pakai tombol ini. Dan gitu seterusnya, sehingga pas kita fase rapi-rapi, bersih-bersih, ternyata ada begitu banyak jenis tombol button. Nah, ini sebisa mungkin kita buat sesedikit mungkin pilihannya. Untuk apa kita buat pilihan-pilihan itu dipersempit? Yang pertama, dari segi desainer cost waktunya untuk memikirkan suatu style atau desain itu bisa lebih cepat. Ya lu bayanginlah milih tombol yang cuma ada 2 pilihan sama milih tombol yang ada sampai ratusan pilihan. Nah, itu bakalan mengganggu waktunya banget dari desainer. Dengan membatasi itu mereka bisa berpikir lebih cepat. Dari sisi engineer, jadi engineer itu cukup ngoding satu library, di mana di library-nya itu dia membuat satu jenis button, dan nantinya di setiap halaman-halaman itu cukup memanggil button itu. Jadi si engineer tidak perlu create ulang stylenya itu di setiap halaman. Dan ini cukup memotong cost waktu, sehingga delivery bisa jauh lebih cepat. Dan untuk user sendiri, ini sangat berguna karena dengan pilihan yang sedikit akan tercipta suatu konsistensi desain. Kenapa konsistensi desain itu penting? Di tahap awal user membuka aplikasi, terkadang user itu merecognize learning. Oh, mungkin ketika dia menemukan tombol seperti ini, dia mungkin belum tahu kalau itu awalnya tombol, tapi ketika menemukan coba-coba, mungkin ditekan, oh ternyata ada aksi dan sebagainya, akhirnya dia save di otaknya, kalau gue menemukan pola gambar seperti ini adalah suatu button. Sehingga ketika mereka buka halaman-halaman yang lain, mereka nggak perlu learning lagi. Mereka udah bisa recognize, oh ternyata pola seperti ini adalah suatu button, tombol. Ini punya aksi, ini gue harus hati-hati pencet nih, karena kalau gue pencet, mestinya ada aksinya nih. Kayak gitu. Jadi, ternyata bisa menurunkan cognitive load-nya dari user. Jadi dia bisa memproses informasi itu jauh lebih cepat. Dan warna sendiri, ini tips juga. Jadi warna pun harus kita batasi. For example, biasanya sih kita milihnya ada primary color, warna utama dari suatu brand. Kemudian ada secondary color. Untuk kayak kasusnya Link aja mungkin warna kita adalah merah dan biru. Terus dari merah ini pun jangan dibuat terlalu banyak, cukup beberapa aja. Tipsnya sih biasa 5-10, jangan lebih dari itu. Tapi seumpama ternyata kalian nggak menggunakan sampai 5 pun, itu kalian bisa kurangin. Tapi untuk case ini, beberapa warna yang kita pilih biasanya kita buat sampai 5-10. Kenapa? Karena biasanya dari warna-warna turunan itu kita gunakan juga. Misalnya warna tombol, ini warna merah utama nih. Ketika gue mau nulis tulisan di atasnya, gue bisa pakai warna putih atau warna turunan dari warna merah ini, misal red 70, sehingga tulisannya kontras, jadi masih bisa terlihat jelas gitu. Atau gue pakai warna yang lebih soft, misalnya red 20 atau 10. Dan hal penting lainnya ketika melakukan rapi-rapi warna ini, tentukan tokennya juga. Jadi token ini adalah nama tokennya. Jadi ketika kita melakukan komunikasi dari itu dengan desainer atau dengan engineer, cara kita menyebutkan warna itu berdasarkan warna nama token ini. Ini jauh lebih efektif komunikasinya, karena kalau kita pakai heksanya, itu susah banget pertama, susah diingat di kepala, dan bisa aja ketika si engineer disebutin heksanya, dia ketik, ada typo gitu, dan itu nggak ketahuan. Jadi kita pakai kita kasih naming juga dari tiap-tiap warna itu. Nggak cuman warna, kita bisa juga melimit pilihan-pilihan dari font. Mungkin kalau kalian biasa pakai Word, Excel, dan sebagainya, kalian lihat kalau pilih ukuran font, di situ biasanya kelipatan 2, ada 6, 8, 10, 12, 14, 16, dan seterusnya. Itu sebenarnya caranya si Microsoft untuk mempersempit pilihan-pilihan kalian. Jadi jangan sampai kalian setiap mau pilih font, kalian harus ngetik sendiri, ini berapa ya? Oh, kayaknya bagusnya 1,5, 12,5. Enggak ding, 12,3 kayak gitu. Jadi itu dipersempit. Di sini kita berikan token juga, misalnya untuk tulisan-tulisan yang kecil, ya udah kita pakai regular 12.
Kalau untuk title kita pakai bold dan ukurannya lebih agak gede, 16, 18, 20 dan sebagainya. Dan itu bisa kita lakukan di berbagai komponen-komponen yang lain seperti font size, font weight, length height, margin, padding dan sebagainya. Itu kita buat sistemnya. Jadi jangan terlalu percaya insting karena terkadang manusia itu nggak konsisten, bagus di halaman ini, pindah ke halaman lain, definisi bagusnya beda lagi. Jadi buat dulu peraturannya di awal. Kemudian langkah berikutnya ketika kita merapi-rapikan desain yaitu menentukan hierarki. Coba kalian baca halaman ini, ya mungkin dalam hati aja ya. Oke, ini gue udah coba juga di beberapa orang. Walaupun mungkin ada beberapa yang nggak sesuai dengan ekspektasi gue, tapi mostly sebagian besar orang itu melihat ini pertama kali, kemudian yang here second, dan kemudian ini yang ketiga. Jadi apa yang bisa kita pelajari dari case ini? Ternyata mata pengguna itu tidak selamanya melihat tampilan itu dari kiri ke kanan, atas ke bawah. Tapi bisa saja desainer menentukan, mengarahkan user untuk melihat mana dulu sih yang penting untuk kita tonjolkan. Ini contoh pengimplementasian hierarki. Ini waktu awal-awal gue desain dulu, waktu belum tahu teori-teori dan sebagainya, biasanya gue buat kayak gini nih. Jadi ada key value, ada variabelnya, nilainya apa, itu kayak gini. Jadi sebenarnya kalau kita lihat polanya ini, misalnya nih, Taufik Syahrir. Gue lihat ini sebenarnya cukup. Gue tahu ini adalah nama. Gue lihat Sabtu 18 April 2020, gue tahu ini adalah waktu. Gue nggak perlu lagi sebenarnya baca ini, yang di kiri ini. Seminar UI UX, ya udah gue tahu ini sebenarnya judul acara dan sebagainya. Jadi sebenarnya gue bisa menghilangkan itu. Jadi gue hilangkan karena gue rasa hierarkinya ini nggak gitu penting. Jadi gue bisa hapus. Gue hapus jadi seperti ini. Terus setelah kita lihat ternyata semua tulisan ini sebenarnya tidak memiliki tingkat kepentingan yang sama. Jadi sebenarnya beda-beda. Sebenarnya gue bisa bantu, kita sebagai desainer bisa bantu user untuk menangkap informasi secepat mungkin ketika melihat halaman ini. Nah, caranya itu seperti menambahkan space. Dengan adanya space ini, gue grouping, besarkan kategori-kategorinya si informasi-informasi yang ada di halaman ini. Misalnya ini, oh ini tentang seminar, ini tentang kapannya, ini siapa yang bakalan ngisi, ini tentang action button-nya, ini deskripsinya. Udah gue kelompokin seperti itu. Cuman ini kan kalau kita lihat masih setara doang nih. Nah, kita tambahkan lagi weight-nya. Jadi gue bisa buat ini lebih bold. Ketika gue buat ini lebih bold, jadi user ketika membaca, ketika melihat grouping ini, yang paling pertama dibaca adalah baris kedua, baru baris pertama. Ini baris pertama, baru baris kedua. Ini baris pertama, baru baris kedua. Gitu. Jadi gue bisa arahin matanya user. Nah, terus selain itu, kalau kita lihat kan grouping ini sebenarnya masih setara nih. Yang nggak setara itu antara komponen dalam groupingnya. Nah, sekarang kita mengarahkan mata user untuk melihat konten yang kita harap dilihat pertama kali. Nah, jadi dengan gue buat ini lebih besar, so mata user bakal melihat grouping ini dulu. Nah, terus baru melihat mungkin ini, baru ini. Dan, nah, terus ketika udah nggak ada lagi yang bisa gue, misalnya ini tuh ternyata masih perbedaan hierarki masih agak serupa. Gue bisa buat sebenarnya ini kan halamannya terbatas nih, nggak mungkin ini lagi gue buat bold, nggak mungkin lagi gue bisa perbesar. Caranya dengan ya udah gue turunin warnanya komponen yang lain. Misal seminar UI UX ini yang awalnya hitam jadi grey. Nah, jadi ini semakin nggak wajib nih dibaca sama user, bisa aja di skimming. Dan kemudian pisahkan tombol. Tombol semestinya tampilannya cukup mencolok dan berbeda dari informasi yang lain. Biar user tahu, oh ini sebenarnya sesuatu yang beda dari yang lain. Karena yang lain itu adalah informasi doang, nggak ada action dalamnya. Dan ini perbandingan awal dan akhirnya. Ya cukup kontras banget perbedaannya. Dan gue bisa jauh lebih cepat menangkap informasi dari gambar yang di kanan daripada gambar yang di kiri. Nah, ini contoh lainnya ketika nggak ada lagi sesuatu yang bisa kita naikkan, ya udah berarti kita turunkan yang lain.
Oke, jadi sebenarnya skimming itu bisa kita bantu juga dengan menambahkan icon. Nah, seperti yang kita lihat ini, di sini ada icon nih. Jadi sebenarnya ketika user pertama kali melihat tampilan halaman ini, user pasti bakal membaca, ini apa? Oh, ini adalah kamar, ini adalah toilet. Tapi ketika dia melakukan membuka halaman ini untuk kedua, tiga, empat, dan seterusnya, dia nggak perlu lagi membaca tulisan kamar ini. Jadi kita bantu user. Karena sebenarnya cukup melihat pola gambar ini, user udah tahu, oh ini sebenarnya membahas kamar. Melihat pola gambar ini, oh ini adalah toilet. Jadi mereka nggak perlu membaca. Jadi kita bantu user untuk secepat mungkin mendapatkan informasi. Nah, ini contoh lainnya, bagaimana sebenarnya siapa sih yang primary, siapa yang secondary, siapa yang mesti kita perkuat, siapa yang mesti kita lemahkan. Untuk kasus ini, gue lebih senang kalau sebenarnya si label detak jantung ini gue buat lebih rendah. Kenapa gue buat lebih rendah? Karena sebenarnya dengan melihat 82 BPM, gue udah tahu ini sebenarnya detak jantung. Udah ada satuannya pula. Tapi gue tetap butuh ada tulisan detak jantung. Gue nggak mau hapus. Kenapa gue nggak mau hapus? Karena untuk orang-orang awam mungkin dia nggak tahu 82 BPM ini apa. Nah, jadi tetap gue bantu dengan ngasih label. Nah, terus untuk orang yang udah sering menggunakan aplikasi ini, BPM ini udah nggak gitu dibutuhkan karena ini konsisten nih tulisannya BPM mulu. Tapi yang sering berubah-ubah itu adalah 82 ini. Jadi ini adalah informasi yang paling penting yang harus ditonjolkan karena setiap user menggunakan aplikasi ini tuh berubah terus nih. Jadi ketika mereka buka udah sering, ya udah mereka cukup baca ini, yang lain udah nggak penting karena udah ada di memori mereka. Sebenarnya di kanan itu apa, yang di atasnya itu apa. Tapi ini nggak selamanya label bisa kita jadikan secondary, terkadang label pun harus kita jadikan primary. Ini contoh case-nya. Kalau kalian lihat, di sini semua satuannya ini sama nih. Ini inci, inci, inci. Jadi kalau gue mengabaikan variabelnya, gue langsung lihat nilainya. Gue nggak bisa di-set, gue nggak bisa dapat informasi sebenarnya ini ukurannya apa sih. Nah, jadi gue harus mengarahkan user nih. Lu harus lihat dulu ini apa, baru lu lihat satuannya. Ini nilainya berapa. Ini contoh spek komputer. Spek HP ya. Oke. Lanjut. Ini kita bisa menggunakan hierarki juga untuk nge-get suatu action atau button. Nah, kalau seperti ini nih, ketika user melihat tampilan seperti ini, dia bakalan singgah sejenak berpikir, sebenarnya yang mau gue lakukan apa? Apakah gue hapus, edit, atau tambah? Dia ada waktu sepersekian detik untuk mencoba merecognize itu. Nah, tapi dengan kita buat seperti ini kita nge-get user untuk cenderung melakukan tombol tambah. Jadi kalau kalian lihat bagaimana cara menentukan primary, secondary, tertiary. Jadi primary itu paling beda dari lingkungan sekitarnya. Kalau kita lihat ini merahnya mencolok banget. Nah, yang kedua ini gue masih nambahkan outline-nya. Nah, yang ketiga ini udah nggak ada sama sekali. So, dengan tampilan seperti ini, user akan cenderung matanya melihat tambah dulu, baru edit, baru hapus menu. So, kalau sumpah memang lebih banyak user yang mau kita arahkan buat tambah, ya udah mereka lihat ini udah menemukan tulisan tambah, ya udah dia langsung pencet aja. Mereka nggak perlu baca edit, nggak perlu baca hapus menu. Itu. Dan ini contoh penerapannya. Jadi ini contoh kalau beberapa case di aplikasi lain, bagaimana menentukan suatu button primary, secondary, tertiary. Karena ada kayak garis bawahnya, terkadang nggak perlu. Atau biasa nggak perlu pakai garis pinggir, cukup dengan warna turunannya yang dibuat lebih soft dan sebagainya. Dan kalau kalian lihat juga, ini penempatannya gue sengaja taruh primary di kanan, karena ini mostly user aplikasi biasa menggunakan one hand, satu tangan, pakai tangan kanan. Dan ini adalah area yang sangat ramah sama jempol. Jadi ini tuh lebih gampang untuk dicapai oleh jempol. Karena gue nggak expect orang bakalan salah pencet terus mencetnya hapus. Itu agak krusial hapus itu. Lanjut. Tahap berikutnya yang kita rapikan layout dan spasi. Jadi ternyata kalau di sini kita butuh sebenarnya white space. Sebenarnya apa sih fungsi white space itu? White space itu adalah cara kita
membuat user untuk bernafas gitu. Jadi misalnya kalau ada tulisan, semuanya nyambung. Jadi user itu harus membaca ini semua sampai selesai gitu. Tapi dengan cara kita berikan space, jadi dia bacanya per grouping-grouping ini. Jadi gue baca ini dulu, oh ada space-nya nih, gue istirahat sejenak, gue baca lagi ini, istirahat sejenak, baru baca ini, dan gitu. Jadi user tuh dikasih waktu untuk tarik nafas gitu. Itu white space. Untuk kasus ini tuh kayak rame banget dan akhirnya tampilannya pun jadi nggak clean gitu. Dengan kita menambahkan white space, tampilannya jadi kelihatan agak lega dan ternyata dari segi experience pun ternyata sangat membantu user. Tapi nggak selamanya kita perlu menambahkan white space. Terkadang kita pun perlu mengurangi. Contoh kasus ini white space-nya terlalu banyak nih. Jadi kayak setara semua nih. Jadi sebenarnya kita cukup ini dibuat lebih dekat di grouping. Jadi gue cukup lihat sekilas di awal, ya udah gue bisa kalau emang gue udah nggak minat sama konten yang di bagian ini, ya udah gue bisa langsung skip ke setelah space berikutnya itu konten yang ini kayak gitu. Jadi nggak selamanya white space itu penting, karena ada beberapa white space yang harus kita kurangi. So don't give too much white space. Dan penggunaan white space ini juga mesti hati-hati karena terkadang membentuk satu ambiguitas. Jadi untuk case ini masih mending, ini karena masih sedikit kontennya. Kalau kontennya udah banyak banget, title-nya udah nggak kelihatan nih, gue nggak tahu sebenarnya untuk ngisi alamat ini, gue harus ngisinya di atas ini atau di bawah sini. Gue nggak tahu sebenarnya ini alamat ini kontennya siapa, kontennya yang di atas atau yang di bawah. Tapi dengan membuat dia spasinya berbeda, gue tahu, oh kalau gue mau nulis alamat, gue nulisnya di bawah sini, jangan di atas ini. Karena yang di atas ini kontennya si nama ini. Gitu. Dan lagi-lagi, buatlah sistem. Jadi, jangan setiap kalian desain, kalian baru mikirkan, ini berapa sih? Oh kayaknya bagusnya 23. Terus pakai mouse ditarik-tarik. Oh enggak, ternyata lebih bagus 24. Enggak nih, 25. Kayak gitu. Jadi, buatlah sistem, buatlah rule. Oh semua margin itu misal 24, tapi kalau konten yang segrup itu spasinya 12. Ini misal contohnya. Jadi ini semua kalau kita lihat ini konsisten. Ini semua margin 24, 24, 24 dan semua yang antar komponen-komponen yang segrup itu 12, 12, 12. Jadi desainer pun nggak bakal buang-buang waktu lagi untuk decide ini spasinya berapa sih. Dan ini spasi lagi nih. So, you don't have to fill the whole screen. Jadi, ini kasus untuk misal mobile phone. Gimana ketika ini gue buka di website nih. Jadi, nggak mesti kita tarik ini juga ke kiri, ini sampai ke kanan. Terkadang, ya udah sekecil ini aja. Fungsinya apa? Kalau ini terlalu lebar, gue nggak tahu. Gue misal mau nge-bookmark konten ini, yang nomor 4 ini. Tapi karena ini lebar banget ke samping, tangan gue sempat bergeser, akhirnya yang gue bookmark si konten nomor 3. Jadi untuk case seperti ini ya udah nggak usah menggunakan dual screen dari kiri sampai kanan. Atau yang kalian sering lihat mungkin untuk kasus login, kalian masukkan username dan password, itu pasti areanya kecil, nggak penuh dari kiri sampai kanan layar desktop kalian. Terus ini yang sering kelupaan sama desainer ketika melakukan desain, constraint. Jadi constraint itu kan aplikasi kita itu nggak cuma dibuka oleh satu device nih, bisa apalagi untuk terutama device Android, ukuran Android di pasar itu ada begitu banyak. Jadi untuk case ini misalnya foto, yaudah ini di set fixed size. Berapapun ukuran layarnya, ini tuh ukurannya tetap. Nah, terus ini tetap rata kanan. Kalau ini yang lainnya rata kiri dan ini mengikuti lebarnya layar kayak gitu. Terus ini juga nih, terutama di website. Di website itu sering banget ada tampilan yang responsif. Jadi dia tampilannya menyesuaikan dengan ukuran layar. Jadi misal kalau seumpama layarnya lebar, ya udah bannernya ini, card-nya ini dibuat ada 3. Tapi kalau seumpama dia dipersempit, card-nya jadi 2. Kalau dibuat lebih sempit lagi, si card-nya ini jadi makin lebarnya makin kecil kayak gitu.
Oke, selanjutnya working with image atau gambar. Nah, ini nih yang mesti hati-hati ketika gua ngasih kepercayaan ke user untuk upload gambarnya sendiri. Nah, ini nih. Biasa mereka menggunakan gambar-gambar yang nggak profesional. Kalau sumpah kontennya baik kita, kalau perlu rekrutlah fotografer dan sebagainya untuk membuat gambarnya ini lebih profesional. Sehingga ya ini untuk tampilan untuk makanan, beli makanan ya seharusnya makanannya bisa membuat orang ngiler dan melanjutkan transaksi untuk beli makanan. Dan sebisa mungkin jangan pakai gambar yang pecah dan sebagainya. Dan sebenarnya ini ada teori-teorinya juga sih. Kayak misalnya makanan, orang sering lapar itu ketika pagi hari, so gue harus menampilkan pencahayaannya itu seperti cahaya matahari pagi, berarti pencahayaannya dari samping dan sebagainya. Ada begitu banyak sih teori fotografi, tentang fotografi makanan. Dan ini contoh penggunaan gambar yang lain, kontras. Ini gue langsung tempel image aja, terus ada tulisan di atasnya. Ini tuh keterbacaannya jadi kecil, jadi gue susah buat baca ini. Nah, cara buat ngakalin ini bisa dengan ya udah gue tambahin overlay di belakangnya. Dan overlay ini bebas, gue mau pakai putih, hitam, atau misalnya gue mau pakai warna dari brand guideline gue, misal merah, hijau, biru, dan sebagainya. Dan intinya warna di background ini harus kontras sama warna tulisan yang mau kita baca. Dan ini yang sering dilupakan juga sama desainer ketika melakukan desain. Jadi untuk case misal GoFood atau sebagainya yang image-nya itu di-upload sama user, bukan oleh penyedia konten internal kita. Itu kan kita nggak bisa tuh ngebatasin gambarnya dan kualitas gambarnya, ukuran gambarnya. So, kita harus ngakalin itu dari kodenya. Jadi, kita request ke engineer, oh kalau seumpama ada yang ukurannya panjang, tinggi, jangan dibuat kayak gini nih, tapi dibuatnya misalnya kayak gini. Sebenarnya bebas rule-nya mau dibuat tingginya menyesuaikan, lebarnya menyesuaikan, asal konsisten. Untuk case ini, gue buatnya kayak gini. Jadi ada kayak semacam masking area-nya gitu. Oke, sebenarnya ada gitu banyak tahapan-tahapan yang untuk merapikan desain ini. Cuman mungkin ini dulu yang bisa gue sampaikan karena waktunya nggak banyak. So, tips dan saran dari gue, jadi jangan terlalu percaya sama insting, karena insting terkadang di halaman yang berbeda, beda lagi tuh instingnya tuh. So, buatlah suatu sistem. Jadi, semua orang punya data, punya acuan untuk mengambil suatu keputusan. Itu sih dari gue. Sekian, gue Taufik Syahrir. Thank you.